nggak hoki banget tuh namanya. Kenapa nggak hoki? Kenapa mas? Jadi dimusuhin banyak IO dan kawan-kawan. Oke, ya, kurang friendly katanya. Lagunya kan tentang konservasi ya, tentang perusahaan alam lah, Masakan alam. gitu kan. Kerusakan alam yang sebenarnya diperuntukkan untuk anak cucu kita, tapi sekarang kayak dieksploitasi kayak besok bakal kiamat gitu. Industri musik lokal gitu nggak lagi dimanipulasi, bukan dimonopoli sama mesin-mesin besar kayak. Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue kedatangan band legendaris yang pernah dinobatkan jadi 150 album terbaik versi Rolling Stone. Kali ini mereka juga membawakan single terbaru bertajuk Langit Biru. Langsung aja kita sambut The Brandas is in the house. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka, mas-mas semuanya, terima kasih Halo. banyak udah menyempatkan waktu untuk ke Melodi Alam. Such an honor for us. Thank you. Kita juga dari beberapa waktu lalu udah ngokoleksi si ini vinilnya Brandals. Nanti kita bakal minta signing kali ya. Harus. Sebelum ke diskografi, Mas Eka, gue pengen flashback sedikit kali ya di era-era sebelum Brandals. Itu The Motive saya dulu namanya Mas ya. Iya betul. Gimana tuh Mas ceritanya akhirnya bikin nama baru ya, entitas baru lah. Waktu itu kenapa Mas yang bikin lo akhirnya ini kita harus dengan nama Brandals nih dari The Motive itu? Dulu tuh kan vokalisnya udah 4 orang tapi vokalisnya sama Edo Walat, anak Bogor tuh. Oh, Bogor, oke. Dia punya band. Sekarang setelah itu setelah Motif dia bikin The Safari namanya. Tapi waktu itu dia vokalis pertamanya The Motive. Lalu Edo tuh mengundurkan diri karena ada pekerjaan, terus sama adek gue drummer Ruli almarhum diajak untuk jadi vokalis. Terus ya udah dari situ bergulir, materinya berubah dan kita ganti aja di lebih Indonesia gitu, The Brandas gitu. Terus E-nya dicabut aja gitu. Itu kira-kira jadi lebih Indonesia. Tapi inspirasinya biasa kan ada dari film atau serial killer apa Mas? Ya kita juga dulu kan VCD lagi banyak bajakannya tuh. Bajakannya. Film-film Indonesia 70-an yang yang dulu susah dicari, baru keluar tuh, baru bisa dilihat lagi. Kita lagi sering beli VCD-nya, terus nonton Ali Topan Anak Jalanan lah, terus pokoknya yang dibintang Roy Marten, terus Robby Sugara gitu, Rano Karno, Arven Bangun gitu. Jadi kita nyari-nyari yang film-film tahun 70-an tuh, terus kayaknya kan figurnya ngegeng anak motor, naik motor trail gitu kan. Berandalan banget tuh. Terus biasa kalau ada adegan orang tuanya marah, dasar anak berandalan kau gitu. Jadi kita berandal boleh nih gitu. Rebelliusnya itu ya Mas yang dia angkat dari akhirnya memilih nama Brandals ya. Betul. Oke. Padahal nggak hoki banget tuh namanya. Kenapa nggak hoki? Kenapa Mas? Jadi dimusuhin banyak IO dan kawan-kawan. Oke, ya, kurang friendly katanya. Tapi itu sempat Mas ada stigma kayak gitu? Oh ada sampai sekarang kok. Oh sampai sekarang? Gila. Iya. Kalau dulu sih mungkin karena ya konsepnya kan memang mau apa adanya ya. Konsep dulu dari refleksi kacanya kota Jakarta lah, yang kasar dan agresif gitu, nggak ada basa-basi gitu. Jadi apa yang terjadi di lingkungan kita bawa ke panggung, makanya jadi biang ribut sama penonton. Jadi yo pada malas kayak gitu. Kalau sekarang lebih malas karena konteks sama lirik lagunya marah-marah pada pemerintah. Tapi kita nanti akan ke sana. Karena beberapa diskografi Brandals juga meng-highlight hal-hal itu kan Mas, isu-isu sosial yang terjadi gitu. Tapi gue pengen tadi berangkat dari intro gue di awal sih. Self Title tuh jadi salah satu album ya dari 150 terbaik versi Rolling Stone Mas. Itu waktu itu pas dinobatkan sebagai 150 album itu apa Mas reaksi The Brandas? Apakah udah sesuai ekspektasinya atau enggak, ya udahlah kita dari awal emang semangatnya buat senang-senang gitu? Ya lebih yang kedua sih. Oke.
bikin albumnya nggak diperuntukkan untuk masuk chart-chart kayak begitu, emang pengen didokumentasin aja gitu. Dokumentasikan, terus tapi ada misinya juga. Dulu kayaknya belum ada gitu ya, album punk rock yang maksudnya ya, kalau album punk udah banyak mungkin, tapi punk rock yang bernuansa urban, terus banyak elemen mixture atau pencampuran yang lain. Dulu kan lagi musim garage rock ya, kayak gitu. Kayaknya belum ada yang marah dan terus telanjang dan agresif gitu. Dan lahirlah album itu, dan memang mau didokumentasin aja sih gitu. Mas, mungkin gue sebagai mewakili generasi Z lah ya. Di era self title itu masih ingat nggak Mas satu momen yang anjir nih chaos banget yang nggak terjadi lagi di Brandals di sekarang, Mas? Era ngebandnya apa gimana? Iya, manggung. Oh, manggung Seberapa chaos waktu itu? Awal-awal mah hampir tiap manggung chaos mulu. Apalagi waktu di Bibis ya, di Bar Blues dulu gitu. Tapi ya banyak lah. Untung dulu belum ada sosial media ya. Jadi nggak terdokumentasikan, nggak kerekam gitulah. Kalau ada sih kita udah di cancel kanan kiri itu pasti. Iya, dengan platform sekarang Mas ya. Agresifnya netizen sekarang ya. Iya. Waktu itu berapa kopi Mas self title itu? Banyak ya. Tapi dengar kabar kalau dari labelnya katanya 7.500 nih, kata baru berapa bulan pertama. Gue bilang gokil juga nih. Gitu kan. Tapi untungnya profitnya nggak masuk. Nggak kerasa tapi ya. Oke. Nggak berasa ya. Tapi jalur label itu sempat dirasain Brandals berarti Mas ya? Sampai sekarang atau sekarang udah independen dari beberapa tahun terakhir? Sebenarnya kita kalau produksi independen terus sih, independen dari awal. Cuma kalau produksinya baru nitip ke label gitu. Dalam artian kita gimana kalau perilisannya baru nitip ke label gitu. Kalau produksinya tuh kita bikin rekaman sampai master tuh biasanya sendiri dulu. Kecuali album kedua mungkin ya. Album kedua tuh kita diproduserin, album kedua ketiga keempat juga ya. Waktu Audio Imperialis kita produserin sama Fly Station Records. Yang ketiga sama Aksara Records. Keempat sama Sinjitos Records. 3 itu yang diproduserin label, tapi masternya kembali lagi ke kita setelah lewat masa kontrak gitu ya. Tapi album pertama sama album Era Aggressor terakhir tuh kita purely produksi sendiri. Era Aggressor tuh sendiri ya Mas ya, independen. I see. Ini juga yang terakhir ya? Ya. Terakhir juga sendirian. Yang mau rilis ini. Kalau visual direction tuh selalu brainstorm atau biasanya lewat lo Mas idenya? Termasuk self title ya? Karena itu di pasar lo gitu kan? Iya. Secara konsep. Biasa dari gue dulu, nanti gue share karena konsepnya kayak begini nih gitu, dijelasin terus nanti ada mereka kasih pendapat, opini, di fine tuning baru dijadiin gitu. Kalau yang di self title ada alasan khusus nggak Mas? Kenapa pasar loak tuh yang di highlight di album itu? Maksudnya memotret tentang apa sih si self title waktu itu? Waktu itu gue tinggalkan di Durensawi Jakarta Timur, kerjanya di Pancoran di Mampang. Nah, gue tuh naik Metro Mini dari Terminal Kampung Melayu S602 namanya, gue masih ingat. Kampung Melayu Ragunan. Jadi gue naik Metro Mini itu, terus dia dari Kampung Melayu tuh pasti lewatin Jatinegara kayak gitu. Nah di Jatinegara itu banyak emperan kaki lima tuh yang jual-jual barang bekas. Nah suatu pagi kita materinya albumnya udah jadi, cuma lagi kebingungan covernya apa ya gitu. Pas gue lewatin barang loak itu, wah ini keren banget nih. Jadi dia dipajang-pajang gitu kan, pinggir jalan kayak instalasi gitu. Terus wah keren banget. Terus gue turun, gue sengaja bawa kamera, terus gue foto salah satu lapaknya, cepret. Udah gue bawa pulang lagi, di develop filmnya. Terus analog tuh Mas ya? Hah? Itu masih analog dong kita dulu. Belum ada digital. Gila. Jadi di develop, terus udah jadi, di scan, wah ini dia nih, bagus. Juga secara simbolis kayak menyimbolkan
Jakarta waktu itu ya, kota urban yang bermutasi, pengaruhnya dari macam-macam, campur aduk lah, terus bermutasi jadi kayak apa namanya, kayak makhluk aneh gitu loh, kayak Oke. kayak percampuran antara modern dan masa lalu, retro tapi juga futuristik, tapi juga berantakan gitu. Oke. Nah, itu kayak nyimbolin berantas juga tuh. Kayak chaoticnya itu Mas ya. Iya. Ya. Surat Seorang Protelar tuh lumayan berat tuh Mas ya secara tema ya. Kalau kita berangkat ke lagu itu. Surat Seorang Proletar buat ya untuk para elit borjuis. Itu dari apa inspirasinya dari Karl Marx ya? Mas ya? Waktu Komunis itu. Manifesto ya. Oke. Kenapa Mas waktu itu mengangkat apa kegelisahan lo waktu itu akhirnya menulis lagu itu? Mungkin lebih ke ini ya, tentang balada kelas pekerja, karena kita selalu ngangkat tematik itu ya, kelas pekerja gitu kan, karena Brandas semua personilnya latar belakangnya dari situ gitu. Kita bukan lahir dari keluarga anak orang kaya, privilege atau keturunan orang kaya gitu, selalu dari kelas pekerja, struggling. Kita ngeliat orang tua kita banting tulang gitu kan, pagi-pagi pulang malam gitu, dan itu yang jadi tematik kita juga di lagu-lagu gitu. Dan itu gue jadi pertanyaan, kenapa musik gitu ya, kenapa sih gitu, kenapa waktu itu gue juga tanya kenapa kita nggak bisa independen atau punya jadi entrepreneur gitu. Tapi ya gue menyadari nggak ada modalnya. Sesimpel nggak ada kapitalnya gitu. Dan gue cari-cari literatur, dan memang sejarah dari manusia modern itu kan selalu tentang konflik kelas ya, gitu kan, selalu tentang kelas pekerja, which is si proletarnya, di buku itu sebetulnya proletar, sama kelas atasnya, pemilik modal, borjuisnya gitu. Dan itu selalu tentang konflik kedua kelompok ini kayak gitu. Yang satu menciptakan lapangan kerja atau pemilik modalnya gitu, menciptakan usaha, tapi profitnya yang menerima si kelas proletarnya kecil sekali, nggak sepadan kayak gitu. Jadi menciptakan konflik itu terus. Ya interest itu Mas ya. Ya jadi konflik yang berulang lah gitu. Ya. Itu yang berarti yang di highlight Mas ya. Maksudnya ketimpangan itu ya. Iya, kayak Indonesia sekarang kayak gitu. Kayak Indonesia. Dan sekarang kan lagi memperparah, katanya kelas menengahnya udah makin tersingkirkan kan, udah nggak ada lagi kelas menengah. Yang ada sekarang kok nggak lo miskin banget, kaya banget. Di Indonesia tuh kayak gitu sekarang. Gitu. Dan itu terjadi di beberapa negara juga Mas ya. US juga ada banyak ketimpangan yang seperti itu ya. Secara global ya. Global iklimnya lagi mengarah ke kanan. I see. Mas, tapi gue nemu satu fun fact tadi dari anak-anak sih. Kalau The Brandals, gitaris itu harus punya rambut kribo. Itu memang jadi kriteria utama Mas? Atau sebenarnya enggak? Gimana tuh? Itu kebetulan aja. Sebelum masuk Brandals gue juga udah kenal sih, pernah sepanggung juga sama band gue yang lama. Jadi gue juga di telepon sama manajer Brandals, Ade Branuza kan waktu itu. Nongkrong dulu, bukan Ade apa Norman malah ya. Iya. Ketemuan yuk. Gue kira apa nih, bikin collab rekaman atau apa gitu kan. Gue nggak tahu. Boleh Mas, silakan, nggak bacakan. Gue nggak tahu kalau si Bayu udah resign begitu. Ya udah. Gue kira juga tapi itu kebetulan lah. Kebetulan ya. Keriting ya. bukan kriteria utama lah ya. Bukan. Nongkrong dulu. Nongkrongnya enak, itu kriteria di Brandals. Berangkat tetap dari pertemanan lah Mas. Pertemanan, ya. I see. Berarti itu tidak itu. Tidak Ki, terjawab berarti. Bukan syarat itu. Bukan. Ya. Oke. Gue pengen masuk ke album ini sih Mas Eka, DGN. Generate itu ya, kalau bacanya ya. Ya. Oke. Itu katanya sebuah album yang meng-highlight untuk memisahkan antara fans dan poser. Itu benar Mas, seperti itu. Bukan poser sih. Gimana? Karena kita harus ini deh. Jadi ngecap gua aja. Gimik, oke. Enggak bukan itu. Waktu itu kan
ada 2 orang, Bayu sama Dodi baru mengundurkan diri, terus akhirnya masuk Reddit sama PM. Terus itu pertama kali kita pakai produser musik gitu ya, si Joseph Saryof, Iop. Terus musiknya juga dirombak lah, kita udah 3 album sebelumnya tuh kira-kira itunya nuansanya di rock secara konvensional gitu ya. So kita mau berubah lah karena ini orang-orang baru, musik baru, fresh. terus iya kita pikir ya udah sekalian aja lah pakai entitas baru ya, makanya namanya diganti BRNDLS gitu. Terus untuk menjelaskan secara logiknya ke perubahan musik ini apa ya gitu ya, secara progresnya juga gue mikir siapa sih yang mau jadi orang yang sama selama gimana ya, lo pengen stagnan dan gak ada perubahan gitu, nggak mau orang kan kayak gitu. Lo umur lo tambah tapi pakaian lo pengen kayak yang dulu gitu, kayak umur ABG kan nggak mungkin kan gitu. Jadi ya dibikinlah entitas baru ini, terus kayak mau membuktikan juga, bukan membuktikan sih, kayak pengen tahu ke pendengar kita, lo bisa keep up nggak sama perubahan ya, tren gitu. Ya bukan tren sih, tentang perubahan gitu. Lo kalau emang bisa menerima perubahan yang ada, karena hidup lo kan terus berubah gitu kan, nggak mungkin stagnan aja gitu. Ya mari kita berpetualang bersama dengan album baru ini gitu. Ya. Entitas baru dan color yang baru ya Mas ya. Berarti ya untuk Brandals kali ini ya. Iya. So that's why tadi beberapa rilisan single terakhir tuh lebih kalem sih kalau dibanding 100% Kontrol, Alpes Polize. Itu kerasa Mas ya. Ada rasa tenangnya lah gitu kalau yang gua rasain gitu. Ya udah jarang mabok. Enggak sih. Tapi kan buat album yang akan rencana dirilis tahun ini kan single pertama kan Jari Kasar kan. Itu kan tetap agresif lah. Terus emang si album single ballad ini kan emang itu jenis lagu yang Brandas belum pernah ciptakan sih sebenarnya. Udah mau album ke-6, apalagi ya yang belum kita, kalau Eka bilang perubahan itu terus terjadi di Brandas kan. Ya udah kita bikin ballad, tapi gimana ballad yang tetap liriknya itu tetap Brandas. Nah, itu di pinggir margin itu sih. Ya. Tapi Reason Vacuum waktu itu di 2014 ya Mas, kalau nggak salah. Itu salah satunya belum menemukan formula yang sekarang. Karena ada rasa stuck-kah di Brandalsnya atau gimana Mas? Keputusan buat vakum itu. Ya udah mungkin karena rutinitas ya. Rutinitas itu makanya kita memerlukan perombakan itu, rekonstruksi. Kayak gitu, karena waktu itu juga mungkin karena rotasi gitu, terus manggung, keluarga, kerjaan, lebih ke kerjaan sih yang membunuh kita kalau menurut gua. Iya, lebih kayak pekerjaan korporasi gitu ya. Terus kayak ada jadi ya stagnansi itu. Kitanya juga jadi kayak berlari di satu titik, kayaknya mesti diberhentiin nih gitu. Biar kembali dulu di riset ulang, riset Indonesia, terus ya udah kembali lagi dan tapi sayangnya waktu itu ya wallahi ya, maksudnya udah memang udah takdirnya Ruli wafat di tengah-tengahnya kayak gitu. Tapi yang mau menginisiasikan yang pertama Mas Ruli itu untuk perubahan itu. Bukan yang balik lagi ngeband lagi gitu. Oke. Yang kelamaan ininya hiatusnya, dia bilang nanti orang-orang keburu lupa, dia bilang gitu. Jadi yang tuh yang ngajakin gitu. Oke. Spiritnya dari dia tuh Mas ya. Dari yang ngajakin balik lagi lah, reaktivasi lagi gitu. Kehilangan Mas Ruli impactnya begitu besar kah buat Brandas waktu itu Mas? Waktu itu apa yang Brandas rasain di tubuh Brandas sendiri ya dengan kehilangannya Mas Ruli? Yang jelas sih justru nyadarin kita betapa berharganya musiknya sih, betapa berharganya entity dan entitas dan nama The Brandas itu. Dan kita yakin ya itu yang mau gitu, reaktivasi lagi
Karena mungkin dia yang menyadarin pertama betapa nilainya band ini, unit bandnya kita sebagai lingkungan, sebagai keluarga, sebagai temen gitu. Itu yang menyadarkan kita gitu. Oh ternyata lu segitu care-nya ya gitu. Makanya kita ya udah berarti memang harus dijadiin nih kembali lagi whatever it takes supaya bisa bergulir lagi rodanya gitu. Spiritnya nggak boleh putus tuh Mas ya. Ya selama kita masih punya tenaga, masih mau ada yang dengerin, masih ada cuannya. Itu. Kenapa enggak? Oke. Gue salah satu yang bikin gue melek Brandels tuh sebenarnya era Agresor Mas. Gue sangat seneng lagu The Truth Is Coming Out sih. Nah, tapi kalau gue bisa menyimpulkan sendiri nih Mas, secara subjektif, era Agresor ini keras banget ya Mas ya, secara lirik ya. Atau lebih keras di era dulu untuk mengkritik rezim kali ya, bisa dibilang. Enggak, itu emang yang kita proyeksikan untuk album Marah-Marah sih, album protes. Nah, respon dari kondisi politik 2 periode Pilpres itu Mas. Oh iya 2 Pilpres. Era itu ya. 2014. Intrik ya maksudnya yang sangat tidak sehat lah Mas ya. Itu yang ya gila lo pertama kali rakyat bisa dibelah jadi cabang kampret gitu kan baru kemarin kan. Gue satu grup keluarga ada yang bisa musuhan sampai sekarang, nggak baik-baikan gitu. Satu grup keluarga terus anjing lo terus live group gitu. Wih gila nih gue bilang, sampai berhasil propagandanya sampai seberhasil itu gitu, sampai merasuk ke elemen keluarga gitu, kayak gitu. Jadi menurut gue itu gila sih yang arsitektur kondisinya bisa kayak begitu. Ya. Grassroots tuh gila. Sampai kelapisan itu lapisan keluarga gitu. Ya. Kalau berarti tapi secara angry-nya beda tuh Mas ya. Dengan era dulu self-title atau yang album sebelumnya. Ya dulu masih bego lah, masih pendek pikirannya gitu, marah-marah tentang lingkungannya kita lihat sepanjang mata aja gitu kan, masih di jalanan, narkoba, premanisme gitu yang kita lagi dilihat sekeliling aja gitu. Tapi semakin dewasa gitu ya, cara pandang dan persepsi udah lebih jauh gitu kan, udah tentang lingkungan, politik, sosial, keluarga, dapur, gimana anak gua makan kayak gitu, udah sejauh itu gitu. Ya. Termasuk di pinggir margin tuh lo lebih ngelihat landscape yang lebih luas lagi tuh Mas ya. Nah, iya dong. Iya kan? Kerugiannya udah massal menurut gua. Kerugian dirasain sama kelas pekerja Indonesia gitu, negara kita udah sistematis dimanipulasi dan dibikin kalau menurut gua. Kayak gitu level kemiskinannya gitu. Kayak seperti diciptakan ya Mas ya. Iya, bukan menciptakan lingkungan. Ya. Bukan seperti yang dijanjikan 19 juta lapangan kerja, malah bodong semua. Kayak gitu. Gak usah takut. Iya. Emang kayak begini gimana? Ayo mana gua aja nganggur sekarang. Ya Mas Gibran ya. Gimana nih nganggur saya nih. Jari Kasar masih meng-highlight itu juga Mas. Kalau di Jari Kasar, maksudnya masih inline dengan si di pinggir margin. Secara tematik lah. Oh iya. Masih ya? Masih dong. Jari Kasar tentang buruh dan pekerja. Dan cuma yang satu marah-marah, satu lebih empatik lah. Lebih empatik lah. Yang ini dong kayaknya dong ngobrol. Pagi aja Mas, pagi. Iya. Ian. Mungkin POV oke. Nanti ada. Ya. Bapak drummer. Gue ngobrol aja ya. Tapi gimana Mas? Mungkin POV lo punya POV sendiri lah dengan lo baru di Brandals gitu. Bapak semua. Gimana Mas? POV gue ya secara personal itu sebenarnya banyak pembelajaran yang gue dapet, terutama ya pastilah karena kan mereka lebih dulu jam terbangnya ya.
Lalu kadang gue juga banyak sharing-sharing tentang hal baru untuk mereka gitu. Mungkin ada yang kelewat atau yang ya sekarang kan eranya mungkin udah berubah ya, cepat sekarang eranya, apalagi udah digital ya. Ya gue di sini kadang mencoba untuk masuk memberikan informasi atau insight-insight baru gitu ya, input baru yang mungkin bisa membuat Brandas lebih fresh lagi ya, gitu ya. Kadang juga gue sharing tentang alat gitu, karena kan pas gue masuk pun ternyata Brandas maksudnya udah ke arah sequencer ya, udah ke arah digital ya. Itu juga gue nggak disangka-sangka gitu. Ternyata udah ke arah sana, jadi gue seru juga nih, berarti mereka bisa menerima gitu ya, tentang pembaruan digital gitu ya, apalagi dalam bermusik gitu. Nah itu sih. Lalu ya kalau untuk lagu ya, untuk lagu-lagu sendiri juga sebenarnya masih proses gue untuk beradaptasi ya, karena memang semua, dan lu juga tahu sendiri kan, mengkritiknya sangat keras gitu. Jujur sih gue secara personal saat ini dan pas awal bergabung itu gue nggak terlalu into ke seperti itu gitu, rezim gitu ya. Dan gue juga di situ mulai membuat gue melek, ternyata sehancur ini ya gitu. Gila, sehancur ini gitu. Sehancur ini gitu ya. Ya begitulah POV dari gue gitu. Tapi lo as a drummer kan kalau kita ngelihat Langit Biru dan beberapa single terakhir yang Brandas rilis, itu salah satu input dari lo yang agak udah kalemin dikit deh gitu. Brandas itu salah satu dari lo. Enggak sih, jadi gini, proses pembuatan lagu itu memang sudah berjalan sebelum gue masuk sebenarnya ya. Dan gue juga nggak tahu ternyata berubah drastis seperti ini gitu. Yang gue tahu dan semua orang tahu, audiens itu kan ya Brandas ya sekeras itulah musiknya gitu ya, rock ya, pure rock gitu. Dan nggak ada lagu yang temponya di bawah 100 mungkin. Ya ini kaget juga gue, sebenarnya kaget juga. Ternyata pas dibawa ke studio, ini materi kita nih baru nih. Pertama ya gue pertama kali ngedengerin tuh di Pinggir Margin, karena Pinggir Margin itu materi yang udah mateng pas gue masuk studio. Karena pembuatan yang ngerekam drum di studio itu bukan gue, ada Karel Williams gitu. Jadi gue pas dengerin, anjir kayak gini ternyata sekarang. Ini challenge juga gitu buat gue. Gue tidak menolak ya, tapi itu gue ambil sebagai challenge buat gue sendiri juga. Gue juga belum pernah bermain dan punya band yang memainkan lagu-lagu balad dengan tempo yang pelan, terus dengan ya dengan ya bermusiknya juga harus konsen. Justru menurut gue ini konsen banget. Gue ketika main lagu di Pinggir Margin itu konsentrasi gue bener-bener ini banget lah, harus bener-bener tight dan gue nggak boleh hilang pikiran segala macam, walaupun beatnya ya, hanya gitu aja. Tapi gimana tuh? Enggak ke arah sana, cuma memang bener kata orang-orang di luar sana, banyak informasi kayak mainin lagu pelan itu lebih susah dibanding lu mainin lagu cepet keras gitu ya. Tapi bener itu bener. Iya lo, gue ngeliat lo kemarin manggung apa? Gue pertama kali, dia kan punya band namanya Cold Skin kan, HC metalcore gitu lah, HC metal gitu. Lu lebih santai. Kalau mau kita kayak ngos-ngos sama gitu. Ya pressure juga sama om ini ya. Satu itu ya, apalagi gue beatkeeper ya kan, kalau misalnya gue nyerong sedikit, yang lain juga ikut nyerong. Nah itu nggak bisa. Apalagi gue membawakan lagu yang pelan dan itu beatnya konsisten gitu aja. Nah, itu kan gue harus konsen ya, penuh dengan konsentrasi gitu. Bener deh, ini gue baru jujur gue baru belajar di pas ngomong basis langsung gitu sih. Dari lagu-lagu yang tadi lo bilang ya, itu bukan secara garis besar bukan gue yang membawa, tapi memang udah ada lagu patternnya itu. Udah ada. Iya, patternnya udah ada. Ketika masuk rekaman di studio gitu. Oke. Lu pakai metronom nggak setiap main? Kan udah pakai sequencer kan?
Mostly sih pakai Oh, untuk masih pakai? untuk ke lagu-lagu baru dan lagu-lagu ke belakang juga. Gue juga ngebuat metronomnya sama Jemono gitu. Gue minta bantuin untuk di-create lagi nih metronomnya. Jadi gue membawa ini tuh lebih apa ya? Tadi yang gue bilang digitalisasi itu perubahan sekarang penting banget gitu ya. Jadi gue mencoba membawa bapak-bapak ini karena yang ke lebih, era yang modern. Iya, modern dan lebih enak gitu. Enggak sih maksudnya gimana sih? Enggak, jadi yang tadi gue bilang sekarang tuh udah kita coba bermain rapi lah dengan materi yang baru ini, lebih profesional, lebih dewasa juga. Kita sekalian aja rapi. Itu sih kayak gitu. Oke. Berarti rilisan terakhir tuh Langit Biru ya Mas ya? Langit Biru yang terakhir. Dan itu jadi dokumenter untuk Earth Day ya Mas, Indonesia Baru ya? Earth Day. Earth Day ya. Iya. Gimana Mas ceritanya akhirnya bisa membuat sebuah soundtrack lah ya bisa dibilang Mas ya? Untuk Lagunya kan tentang konservasi ya, tentang perusahaan alam lah. masakan alam. Gitu kan. Kerusakan alam yang sebenarnya diperuntukkan untuk anak cucu kita, tapi sekarang kayak dieksploitasi kayak besok bakalan kiamat gitu. Makanya kita pikir, kebetulan kita kemarin ikut sempat ke kompilasi dari LSM Iklim namanya, Musik Declare di Bali. Terus kita berkenalan sama Mas Dendi Laksono, terus dia kan punya IP baru, Indonesia Baru tuh namanya. Bikin film dokumenter, terus kita nawarin aja, Mas kita ada lagu nih, gue bilang gitu, lagu baru, bisa nggak di-collab-in gitu, nanti dari Indonesia Baru yang bikin musik videonya gitu. Terus wah boleh nih, bagus lagunya. Terus mereka yang garap videonya, ya udah dirilis tanggal 22 April. 22 April. Ya. Oke. Berarti itu ide awalnya dari Mas Dandi berarti Mas. Dengan si IP Indonesia Baru. Dari kita nawarin ke Mas Dendi, ini ada lagu dibikin, ini mau nggak gitu, dibikin soundtrack lah gitu buat ya bukan soundtrack apa, tapi katanya sih mereka ada webisode juga, web series gitu di YouTube-nya, dan mau dijadiin lagu theme songnya gitu. Cuma nggak tahu tuh, udah belum cek sih kita, tapi yang jelas videonya mereka yang bikin. Oke. Gitu. Oke. Terlibat juga Mas dari segi visual dari Brandel sendiri, atau memang udah serahkan ke Mas Dandi dan teman-teman aja? Serahin aja pokoknya, disatuin dia tuh, mereka kan lagi berkutat mendokumentasikan perusahaan alam sama komponen, pokoknya selalu ada 3 lah, biang keroknya, pemerintah, korporasi, militer gitu. Itu di setiap eksploitasi atau industri ekstraktif itu selalu ada 3 komponen itu gitu. Jadi lagi didokumentasikan, dan kita nyumbang lagunya gitu. Oke. Mas, kalau secara entitas Brandels kan selalu menyuarakan isu-isu sosial ya, apapun itu ya. Dengan sekarang berkeluarga, itu menurunkan apinya atau memadamkan apinya Brandels sendiri nggak? Atau tetap ya udah dengan all out cuek aja gitu? Saya serahkan, yang bututnya udah 2. Dah. Cuman yang ngomong mulu kan Eka, bukan apa tadi pertanyaannya, maaf? Sebenarnya karena kan dengan bertambah umur ada keluarga pasti ya, Mas ya. Dengan Brandels secara entitas selalu menyuarakan isu-isu sosial. Dengan ada keluarga sekarang tuh mempengaruhi nggak apinya Brandels? Atau agak udah ngerem? Masih ya? mulu. Ya sebenarnya kalau negara kita secara demokrasi sehat itu sih nggak masalah ya. Cuman sekarang kan emang udah eranya, emang udah agak menyeramkan nih. Semua yang ngomong tuh kayak dicoba untuk dibungkam gitu segala macem. Tapi kayaknya kita masih harus mulai pinter nyari aman secara tata bahasa mungkin ya. Lebih ke situ aja. Diksi ya Mas. Justru kita sekarang perlu ngobarin apinya lebih gede sih, karena kondisi udah sangat tidak baik-baik saja gitu. Jadi ya kita udah punya keluarga, kita punya tuntutan untuk nyari duit dan untuk menghidupi keluarga, kita jadi penyulutnya aja deh gitu. Jadi yang bergerak harus yang lebih muda, nggak bisa dari kita doang. Kita udah rentak semua juga untuk gerak, paling cuman jalan 5 kilo juga udah ngos-ngosan gitu. Kalau generasi muda ini harus
tetap disulut sih bara api itu Ya, ya. bara Bara suara. suara. Kalau bisa bara suara juga ikut menyulut juga nggak apa-apa. Tapi apapun raport merah sekarang pemerintah akan terus disuarakan ya sama Brandas, Mas ya? Akan Iya. terus ya? Iya dong, sampai ada perubahan sih. Hmm. Kalau bisa perubahan yang untuk kepentingan bersama ya, bukan untuk kepentingan kelompok atau individu, cuman untuk kepentingan bersama sih, kita perlu banget perubahan itu. Dari segala macam raport merah yang mungkin ada korelasinya dengan diskografi terakhir Brandas, apa yang paling menjadi kegelisahan Brandas untuk era ini, Mas, sekarang? Pemerintahan ya. Mungkin ada satu isu yang kayak ini sih yang harus nih. Kan tadi udah lingkungan ya. Oke. Lu mau jawab Gua jawab dulu bentar. Silakan. Nggak ada satu isu. Oke. Terlalu Terlalu banyak isunya. Hmm. Jadi semua udah masalah dari isu Papua yang sekarang lagi dinaikin sama pesta babi, isu dolar, perekonomian, terus isu itu apa, makanan yang kurang bergizi itu. Banyak lah, pemangkasan dana, kasus hukum kejaksaan yang ugal-ugalan segala macem. Jadi emang udah mantep lah, intinya udah combo semua. Jadi kalau lu bilang ada satu isu nggak yang paling ini, nggak ada sih, Terlalu kompleks. terlalu banyak gitu, termasuk hubungan internasional ya. Indonesia dengan negara Zionis itu Ya. sekarang apa 5 orang warga Indonesia diculik sama yang baru ya, Zionis. terakhir ya? 9. 9 nih. 9 9. orang diculik. Apa dari mereka? Kemarin ada dari PBB, pasukan perdamaian Indonesia mati. Apa dari Indonesia? Nggak ada juga. Makanya udah emang kompleks banget. Ya, ya. Udah lengkap. Terlalu kompleks untuk di breakdown satu-satu, Mas ya. Iya, nggak bisa dipilih gitu. Nggak bisa cap-cip gitu, nggak bisa. Oke. Ini berarti Langit Biru menjadi jembatan ke album keempat ya berarti, Mas ya? Apa yang album ke-6 berarti ya? Oh iya, 6 ya. Apa nih, Mas, yang jadi tema utama di album ke-6 nanti dari Brandas? Yang jelas sih masih tentang lingkungan kita. Ya kayak gue bilang itu tadi, mungkin sekarang skopnya lebih luas ya, dari kacamata kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang warga negara Indonesia yang melihat indeks demokrasi kita makin anjlok, udah makin nyusruk kalau menurut gue, dan kondisi pemerintahan yang otoritarianisme yang udah mengarah ke fasis menurut gue. Kita udah mengarah ke situ sih menurut gue. Kayak gitu, pemukaman elemen-elemen masyarakat yang udah seharusnya jadi oposisi tapi dibungkam gitu. Dan dikriminalisasi kayak gitu. Jadi pemerintahan ini udah tone deaf. Jadi masih terusan dari album terakhir sih, Era Agresor, cuma kalau mungkin album kemarin agresif gitu ya, mana-mana, tapi sekarang lebih, gue nggak ngomong lebih tenang atau lebih dewasa, tapi mungkin caranya lebih contain dan terkontrol. Oke. Kayak gitu. Oke. Lebih dari kacamata bapak-bapak sih sebenarnya. Kalau secara musik juga kita banyak ngambil elemen dekade 90-an. Oke. Kita ngambil hip hop 90-an, kita ngambil rock Indonesia 90-an, kita ngambil baggy Manchester tahun 90-an kayak gitu. Jadi tribute kita buat dekade 90-an juga, itu juga era kita semuanya kecuali Gani ya. Oke. Kayak era kita waktu lagi coming of age, lagi dewasa, baru mengenal dunia gitu. Jadi secara musikal itu. Tapi kalau tematik masih terusannya Era Agresor, tapi lebih dari kacamata Terkontrol ya. terkontrol, Tadi bahasa lu tadi ya. bawa bapak lah gitu. Lagi bapak. Ada wise-nya dong, Mas, berarti. Ada wise-nya tapi marahnya tetap ada kayak gitu. Ya. Nerusin kalau yang tadi Radit bilang, kalau gua bisa
apa yang menjadi concern gue pribadi itu ada 3 sih kalau bisa di esensi di pers gitu ya. Pertama, menurut gue harus ada perubahan dari struktur pemerintahan, di mana pejabat-pejabat publiknya sekarang tone deaf banget kan ya, kayak nggak ngedengerin, dan kayak buta gitu sebenarnya lagi yang terjadi di ground level tuh apa kayak gitu. Itu harus ada perubahan, perubahan total ya, gimana approach-nya dan gimana akses ke kita, ke para pejabat pemerintahan yang sebenarnya pelayan kita gitu, satu pelayan publik gitu. Itu harus dibuka dong pintunya kayak gitu, jangan cuma lewat satu orang, satu ajudannya yang ngefilter, cuma ngasih tahu berita-berita bagus aja gitu. Tapi pada kenyataannya kan hancur lebur di bawah gitu. Itu pertama. Kedua, peran dari militer dan kepolisian menurut gua yang udah melampaui batasnya gitu. Sekarang udah dimasukin ke dalam sel-sel pemerintahan, bisnis, korporasi gitu. Menurut gua itu yang menjadikan jadi kayak algojo pemerintah gitu, algojo pejabat publik. Pada akhirnya sekarang daily, hari ke hari, secara repetisi ada aja polisi perkosa orang, membunuh orang, polisi tembak polisi, penipuan, memperkosaan, anak di bawah umur kayak begitu. Jadi menurut gua harus ada restrukturisasi besar-besaran di militer dan kepolisian, dan kalau bisa dikembalikan lagi ke marwahnya sebagai penjaga keamanan aja, kayak gitu. Itu kedua. Ketiga, proyek MBG, proyek Mudorot kalau menurut gua gitu, dimana seharusnya alokasi triliunan rupiah ke dana pendidikan, penanaman bibit dari generasi muda kita, generasi anak-anak bahkan, yang harusnya bisa dijamin pendidikan sama pemerintahan, ini dihambur-hamburin dengan proyek yang menurut gua nggak perlu ada. Gitu. Kita belum mampu kok untuk menanggung makan satu negara gitu, kayak 255 juta mau ditanggung semuanya, itu ngawang-ngawang menurut gua gitu, halu gitu, proyek halu menurut gua. Jadi realita aja lah gitu, mendingan perbaiki dulu sistemnya, sekolahannya dibangun, sistemnya diperbaiki kayak gitu, kelayakan gaji guru-gurunya dan kelayakan hidupnya diperbaiki kayak gitu. Itu menurut gua lebih bermanfaat ya. Gitu. Berarti tadi sih poin pertama sih Mas, ABS itu tadi itu kultur yang harus dihilangkan ke pucuk gitu ya Mas ya. Iya. Kalau nggak ya nggak akan ada perubahan juga ya sebenarnya. Iya, menilik ke reference ke ke teori Karl Marx itu tadi, ini komunis manifesto ya udah terjadi kayak sekarang gitu, gap antara si proletar sama si bourgeois itu udah terlalu jauh kayak gitu. Ya udah, mereka tuh udah saking di sekelilingnya udah nggak ngelihat kerusakan lagi jadi insensitif, jadi apa istilahnya ya, desensitize gitu, udah nggak ngerasain lagi. Hidup gua baik-baik aja kok kayak gitu, kenapa sih lu malah komplain mulu gitu. Sense ya, of empathy gitu. Sense of empathy-nya juga udah hilang kayak gitu. Ya, I see. Nah Mas, gua menutup diskografi dari Brandals. Sebenarnya gue penasaran sih dengan sekarang umur, berarti Brandals sudah 25 tahun ya Mas ya? Nyampe nggak 20 tahun ya? 20 tahunan lah ya. 25 tahun benar. Nah, di scene rock sih sebenarnya Mas, lo ngelihat di era dulu Brandals awal mula muncul sampai sekarang, lo melihat scene rock di Indonesia terus berkembang kah atau stagnan? Yang butuh T2 dulu. Oh, gua lagi. Scene rock. Ya. Asik. Bingung juga gue jawabnya ini. Kalau sekarang ya genre itu udah agak sulit ya. Segala sesuatu udah ada rocknya, segala sesuatu ada popnya, segala sesuatu banyak scene udah melebur banget. Jadi gue agak bingung ketika dibilang soal scene rock. Paling yang ada beberapa emang masih pure rock gitu, kayak Penerbang Roket atau siapa? Black Horses kayak gitu-gitu. Ya oke sih, maksudnya dia masih stick to the roots gitu. Tapi
beberapa yang kayak eh, genre itu udah lebih melebur lagi gitu. Jadi kalau gue boleh dibilang sih ya berkembang, cuman emang udah nggak spesifik Nggak pure ya. pure rock tuh kayak gini gitu. Dan menurut gue tuh sah banget dan oke-oke aja. Ntar pada akhirnya emang segala sesuatu akan berputar, akan balik lagi ke core-nya lagi. Cuman untuk itu pasti orang akan mengalami kejenuhan dan akan mengeksplor sound-sound yang baru sih. Kayak gitu sih menurut gue. Ya, ya. Di era sekarang kan mungkin di era gua yang menyuarakan hal-hal yang similar ya dengan Brandals tuh ya kalau gue pasti Fish gitu. Tapi kalau ada nggak band-band yang kalian ternyata baru menemukan gitu Mas di era gua gitu, di generasi gua yang sama gitu visinya sama Brandals untuk menyuarakan isu-isu ini? Era lu tuh kapan ya? Gua 97. Oh, Oke. Itu era gua. Fish tuh tahun berapa? Gue juga nggak udah. Hah? 17 lah ya. 2017. Album pertama ya. Ya mungkin ya kayak ya, oh ya yang seperti Fish itu kalau gue lihat emang Fish lebih banyak banyak kayak dia tuh kayak genre yang sendiri kali ya kalau ngomongin Fish. Cuman kalau ngomongin dari cara message-nya atau segala macam mungkin ada beberapa band lain kayak Don't Care atau kayak Johnson kayak gitu sih. Itu eranya sama nggak? Gue nggak tahu deh. Cuman maksudnya gue mendengarkan mereka baru beberapa tahun belakangan. Tapi menurut gue itu sih lumayan menyuarakan sih. Dan kesimpelan musik mereka juga mungkin lebih gampang diterima oleh orang jadinya Kak. Message yang seperti itu ketimbang yang lebih berat di musikalitas. Message-nya kadang-kadang nggak nyampe. Cuman orang suka dengan musiknya gitu. Cuman message-nya mungkin orang nggak nyampe. Cuman dengan Johnson dan Don't Care gitu-gitu, musik mereka sangat simple, diulang-ulang. Cuman orang kena dengan liriknya gitu. Itu penting juga soalnya menurut gue sih. Kayak gitu sih. Ya. Kalau dari gue sih band baru ya Black Horses sih oke. Black Horses Ya, tapi itu emang rock murni lah gitu. Single terbaru album terbarunya juga kan mulai baru album. mulai lirik kritis sih, mulai wah emang The Sigit pun juga bagus. Red and Circus ya. Ya betul sih, sekarang modelnya udah semua jadi fusion gitu lah ya. Kadang-kadang ada ngepopnya, ada riff rocknya, ya Fish itu kan gitu kan. Lirik ngepop, puitis, sama dulu kayak Efek Rumah Kaca juga kan kayak gitu kan liriknya. Lirik kritis tapi puitis lah. Gitu. Ya udah gitu sih. I see. Ya Fish, Black Horses sih. Oke, Kok- kayak kok- era kita kok sama skip? deh Mas. Sama Iya. kan kita eranya. Gua 97 berarti 29 tahun ini Mas. Ayo kurang lebih sama. Sama Gua 95 berarti. sama kurang Iya, lebih. iya. Terus. Sama pasti. Aku langsung ke lu. Lu aja dulu. Gue malah justru dengerinnya yang band-band lama ya. Tapi nggak lama-lama banget ya, kayak RK gitu, Komunal gitu kan. Komunal. Terus ya termasuk Dongker juga kalau yang sekarang Fish ya. Itu juga dia menyuarakan isu sosial kan ya. Itu sih sama kita kurang lebih. Iya. Sama. Oh ya, abis tadi band sekarang gitu ya. Lu melihatnya gimana Mas? Gue ngeliat massive reshifting dalam artian industri musik lokal gitu nggak lagi dimanipulasi, dimonopoli sama mesin-mesin besar kayak kalau dulu era gue, zaman gue Iya. nggak era gue waktu rekaman dulu waktu even tahun 90-an gitu sama Waiting Room gitu dulu ya. Kita tuh rekaman yang kita pikir tuh proses rekaman itu berada di balik pintu-pintu studio besar dan mahal gitu. Tapi sekarang udah bisa dilakuin di kamar, independen, sendirian atau mungkin beberapa teman-teman lo, tapi hasilnya maksimal banget. Ya. Dan satu hal yang signifikan banget yang gue temuin adalah susah banget nyari band jelek sekarang. Oke. Band lokal tuh keren-keren semua, bagus semua. Tiap kali gue dengerin, lihat media gitu ya, Homeless Media atau akun-akun portal media musik di Instagram gitu, merekomendasiin lagu-lagu, gue nulis satu keren semua, nggak ada yang jelek. Susah nyari musik jelek sekarang gitu.
Jadi buat gua genre tuh udah nggak relevan, irrelevan sekarang gitu. Jadi tinggal nyari yang sesuai dengan selera lo aja. Tiap musik udah ada marketnya. Jadi mau planet apapun, mau senyebrang apapun, pasti ada pendengarnya kayak gitu. Jadi ini tinggal masalah demokratisasi market tuh udah terjadi sekarang. Kayak RK bilang apa ya? Judulnya lagunya? RK. Tiap musik ada pasar bisa diciptakan. Ya. Pasar bisa diciptakan itu udah bener banget. Bener, ya. Teorinya udah bisa diimplementasi gitu. Lo mau bikin musik kayak gimana udah ada gitu. Terus gue justru sangat kagum banget sama entitas-entitas sekarang band yang udah ngerilis album dan exist nggak cuma sebagai band aja, tapi mereka udah mikirnya udah panjang gitu, udah mapping roadmapnya udah mereka pikirin kayak 5-6 langkah di depan gitu. Gue nggak cuma ngeband aja, gue bikin intellectual property, jadi IP, jadi perusahaan, corporate, jadi hidup gue dari sini udah kerja gue tuh ini gitu, kerja gue ngurusin band gue gitu. Gue ngiri banget jujur ngeliat entitas-entitas kayak Greedy Dust, siapa namanya? Saniter, Greedy Dust, terus siapa lagi ya? Pokoknya dari band, terus mereka ekspansi jadi korporasi gitu. Ya. Menurut gue itu ngebedain contoh signifikan yang paling beda antara generasi gue ya, dinosaurus gitu, sama sekarang yang udah mecha robot gitu loh. Disimbolkan gitu ya. Jadi menurut gua itu sih perubahan signifikan paling besarnya gitu. Dan itu akan diterapin di Brandles nih Mas dengan visi itu. Gimana nih? Harus lah. Pengennya sih gitu. Cuma sekarang udah gimana ya? Gua nyadarin juga kita ada banyak kebanyakan nama-nama yang gue sebut itu biasanya masih pada single, belum nikah, belum ada beban keluarga, beban anak, belum mikirin kayak mungkin ada beberapa yang udah punya anak juga sih gitu. Cuma prioritas hidupnya masih bisa fleksibelkan gitu. Ya. Kalau kita udah bener-bener, kalau umur kayak gua Radit gini, kalau gua udah Lolita lolos 50 tahun. Lolita. Dia pada jelita, jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. 40-an doang. Kayak gitu. Jadi udah rigid gitu. Udah susah mau digerak-gerik gitu. Yang bisa kita lakukan adalah setelah kerjaan, setelah keluarga, setelah banting tulang nyari nutupin tagihan-tagihan, ada sedikit waktu nih kayak seminggu, kayak sehari 2 hari buat ngeband, ya ini dah bisa kita lakuin gitu. Sedangkan orang-orang yang gue bilang tadi teman-teman musisi tadi, mereka ada kebalikannya, ada 4-5 hari yang bisa gue fokuskan untuk develop karir musik gue, 2 hari buat istirahat, buat kerja untuk keluarga atau apa gitu yang lain prioritasnya. Jadi shiftingnya kayak gitu. Pengen sih pelan-pelan lah, tapi ya kita ada keterbatasan juga kan, spek RAM-nya masih kecil. Pentium berapa nih? Iya, makanya pelan-pelan lah gitu. Pengen sih kayak gitu. Semoga terrealisasi. Amin, ya. Tadi nambahin satu lagi Mas. Oke. Lu bisa. Apa tambahin? Padahal kita featuring Olskin. Sukatani, kita featuring. Oh iya. Oh ada kolaborasi dengan Sukatani. Ada di Jadi Kasar sama mereka tuh. Ya kalau buat gue band-band kayak sekarang itu Sukatani, menurut gue Sukatani itu salah satu anomali ya. Karena mereka lahir dari pure level kelas pekerja yang bisa nembus ke atas, kayak gitu. Jujur kalau dari entitas tadi, band yang bisa mengkapitalkan dirinya, mengkorporasikan bandnya, itu biasanya ada backup modal yang nggak sedikit. Iya. Datang dari kelas privilege lah, kayak gitu. Orang kaya tanda kutip. Tapi kalau sekali itu menurut gua anomali tuh, beneran dari petani beneran, purbalingga, guru, kelas pekerja, salt of the earth kalau bahasa Inggrisnya, kelas kerah biru, tapi bisa nembus ke atas gitu. Mereka menurut gua tuh salah satu yang beda lah gitu. Terakhir sih Mas, kan kalau gue sih dulu ngelihat banyak band-band yang dilihat adalah Jakarta gitu ya.
Jakarta sentris, ada istilah seperti itu. Tapi ngeliat fenomena sekarang nih Mas, dengan adanya Jeblox, ada beberapa teman-teman lahir, itu lo ngelihatnya apakah ada masa depan yang cerah di industri musik Mas? Terlepas banyak ini ya, banyak isu-isu yang lainnya seperti royalti dan lain-lainnya. Lo melihatnya gimana Mas? Mulyadi dulu. Ya itu mungkin keuntungan hidup di negara yang begini ya. Senimannya jadi lebih kritis dalam menghasilkan karya sih menurut gua di Indonesia itu. Semua band masing-masing daerah tuh keren-keren gitu kan. Ada apa kalau di Pontianak tuh Las Pontianak, gua juga ngikutin kan. Ya emang tinggal gimana caranya mengkapitalisasi karya kita sih yang agak masih susah sistemnya di Indonesia ini. Tapi buat karya sih masing-masing daerah udah dengan keresahan mereka di daerah masing-masing gitu ya, karyanya sih wah magic lah, nggak akan salah lah ya. Di luar Indonesia pun ngeliriknya ke sini menurut gua untuk karya-karya musik kita ya gitu. Ya. Ada yang mau nambahkan Mas? Ya, Ya. Pertanyaan lupa, masih diminta ulang lagi. musik-musik di daerah ya sekarang saatnya emang kita kan dulu Jawa sentris sih lebih tepatnya, maksudnya ada Jakarta, Bandung juga cukup gede dulu. Lalu beberapa yang eksperimental tuh datangnya biasanya dari Jogja. Tapi sekarang emang karena eranya udah lebih terbuka dan lu bisa ngupload sendiri video lu dan segala macam, memang punya potensi lebih besar untuk yang daerah-daerah lain gitu. Dan terutama biasanya musisi-musisi yang di luar Jakarta itu punya keunikan, kadang-kadang mereka memasukkan unsur kedaerahannya. Ya, Itu kulturnya. yang membuat seksi gitu jadi ngelihatnya gitu, karena banyak yang kita dengar selama ini emang kalau referensi kita zaman dulu tuh emang musik barat. Kayaknya musik lokal tuh tradisional tuh kayaknya norak lah gitu. Cuman sekarang emang generasinya juga mereka udah mulai sadar kalau tradisional emang itu identitas kita gitu. Jadi ketika mereka keluar dengan rasa-rasa kelokalan kedaerahannya dimasukkan di ramu bareng musik-musik gaya-gaya musik barat tuh menjadi seksi banget sih. Ya, dan pride-nya itu ya Mas. Pride-nya itu dan itu oke sih ya. Pride-nya itu kalau bisa buat menyatukan ya, jangan pride jadi kayak apa namanya anti daerah ini anti daerah itu, pada akhirnya nggak ada yang lebih baik. Cuman kalau bisa itu emang identitas aja sih kayak gitu. Pride itu sebagai identitas, bukan merasa lebih baik gitu. Kayak gitu sih menurut gue sih sekarang emang udah eranya. Dan kalau orang luar Indonesia melihat yang begitu, mereka lebih tertarik karena ini yang nggak ada di negara gua gitu. Mereka. Kayak gitu sih. I see. Itu sih kalau menurut gua. Yes. Gimana Mas, lu ngeliat sebagai kita satu generasi deh. Karena hardcore daerah. Oh HC. Iya. Lu kan hardcore. Ya, kalau menurut gue udah nggak ada sih kayak gitu ya, Jakarta sentrik, Bandung sentrik gitu, Jawa sentrik udah nggak ada. Semuanya udah jadi satu. Gue baru kemarin lihat berita lokal Indo itu menggeser selera K-pop ya. Itu berarti kan masuknya satu Nusantara ya. Itu kan semua udah sekarang juga udah di SP digital segala macam, orang segala macam mempublikasikan karyanya udah mudah gitu. Membranding karyanya juga udah mudah. Jadi menurut gua udah nggak ada sih kayak blok-blokan gitu. Setiap daerah itu saling support. Kita bikinin acara buat mereka, mereka juga kebalikannya membikin acara buat kita di sama-sama kolektifan gitu. Mereka udah pada sadar juga sih di daerah-daerah gitu ya. Sesama jejaring komunitas itu sekarang udah kuat banget. Bandung Jakarta, Jakarta Bandung, Jakarta Jogja, Jakarta Medan, Jakarta Makassar itu semua udah jadi satu lah. Bali ke Jakarta udah kita udah saling support. Terkoneksi. Iya, terkoneksi. Mantep. Gitu. Udah beda lah. Udah enggak kayak dulu lagi. Ya, kalau ngelihat fenomena yang terjadi sekarang berarti sudah terjadi dong demokratisasinya gitu kan. Dalam artian kemajuannya udah dirasain banyak musisi di kota-kota. Gue tadi si Radit sebut Pontianak,
udah mulai menggeliat di sana, ada The Last kalau nggak salah di sana kan. Ya. Lalu jauh di sana Maluku dan Papua skena hip hopnya juga meledak banget gitu, membakar banget. Terus juga di Makassar, Sulawesi apalagi, Sumatera pun begitu, Jawa juga apalagi, terus di pulau-pulau di kota-kota kecilnya gitu ya. Udah banyak Second City udah mulai Mas. Iya, talent lokalnya udah banyak menggeliat gitu. Cuma sekarang pertanyaan gue adalah terus juga kita tuh di Asia Tenggara masih remain the best music producer loh. Produktivitasnya yang salah satu yang paling tertinggi. Gitu. Gue ngobrol sama teman-teman agregator atau yang kerja di Spotify atau di streaming DSP gitu ya. Itu kita yang paling banyak, sehari itu bisa kayak puluhan rilisan, ratusan bahkan lagu baru, single baru, jauh melampaui dari negara-negara yang ada di Southeast Asia. Jadi kita remain nomor 1 gitu. Yang jadi pertanyaan gue sekarang, apa yang dilakuin sama pemerintahan kayak gitu. Depan kebudayaan, pemuda, olahraga apapun itu gitu, talentnya gitu ya, untuk nge-support ini. Kayak begitu. Gue dengar cerita banyak teman-teman yang bisa tur ke luar negeri masih ngais-ngais sendiri. Ke brand sponsorship perusahaan kayak gitu. Tapi minim banget support yang dilakuin sama pemerintah dan departemen terkait kayak gitu. Jadi menurut gue ini juga satu PR besar lagi gitu kan, yang dilakuin. Kita udah nyatanya tadi udah menggeser konsumsi musik K-pop, udah lebih besar presentasinya ke musik lokal. Ya apa dong kayak gitu. Masih aja berkutat kayak hak cipta lah, terus royalti itu ya sengaja dikusutin menurut gue. Industri musik di Indonesia itu memang nggak didesain untuk menguntungin musisinya kayak gitu. Justru yang paling diuntungkan adalah orang-orang yang nggak berhubungan langsung sama musik kayak gitu, cukongnya lah, labelnya lah, siapanya di belakangnya lah kayak begitu. Musisinya dapat kalau dari chart potongannya yang paling sedikit kayak gitu. Kayak begitu. Dibikinlah adalah entitas kayak Wami, Asiri segala macam, terus apa? Nggak ada impact apaan. Terus yang dapat yang musisi gede aja, sebetulnya nggak usah dikasih jatah itu pun mereka udah gede gitu kan. Cuma maksud gue yang kecil-kecilnya gimana dong, kayak gitu, pertanggungjawabannya gimana kayak gitu. Kita udah dipotong pajak, ada yang udah kita distribusikan, tapi apa yang perbantuan ke kita kayak gitu. Jadi itu juga masih banyak PR-nya lah gitu ya kalau ngomongin tentang kelayakan kesejahteraan musisi lokal kayak gitu. Itu masih jadi PR terbesar tuh, songwriter nggak sejahtera gitu hidupnya. Ya itu gitu, udah ada lah sekarang, kayak publishing baru aja digalakan kayak gitu kan. Walaupun masih ada penyesuaian adjustment lah gitu, udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kita ini udah berdekade lebih industri musik itu berjalan, menyumbang APBN negara, nyumbang pajak negara terbesar, sirkuit festival kita salah satu yang paling besar juga di Southeast Asia gitu. Terus mana musisinya nggak ada, tetap melarat. Sedangkan negara-negara yang industri musik udah maju, udah ada program grant atau pemodalan untuk musisi dari negara gitu. Didukung. Injek lah ya Mas ya. Iya, udah ada program alokasi dana lah untuk proyek-proyek musisi lokalnya kayak gitu. Nah kita masih belum terjadi, masih ada, walaupun ada masih yang dipilih-pilih aja gitu. Belum rata dan adil. Belum rata ya. Gitu. Hopefully Mas, for the better future ya untuk amin. music industry Indonesia. Iya. Once again. Ini gue mulu kenapa sih? Kenapa Mas? Gue ngeliat jam. 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 Sejam lebih ya? Enggak. Kayaknya belum nyampe ya? Agak. Iya. Udah sejam setengah. Mantap. Oke. Ini masih inilah. Gue 2 jam pernah gue. Discuss media 2 jam. Dijabanin. Nah, kadang editornya yang capek ntar. Once again, thank you. Mas sama Van ya. Alvan sih. Elvan. Ya. Nanti akan ada di Melodi Samsara ya, live session membawakan Langit Biru dan beberapa lagu Brandas lainnya. Nanti Sobat Melolam, kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.